Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 302, Ku beri persembahan. Ku beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari kitab Ulangan pasal yang ke-14 ayat yang ke-22 sampai dengan yang ke-29. Demikianlah firman Tuhan dengan perikop persembahan persepuluhan. Haruslah engkau benar-benar mempersembahkan 1/10 dari seluruh hasil benih yang tumbuh di ladangmu tahun demi tahun di hadapan Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilihnya untuk membuat namanya diam di sana. Haruslah engkau memakan persembahan persepuluhan dari gandummu, dari anggurmu dan minyakmu, ataupun dari anak-anak sulung lembu sapimu dan kambing dombamu, supaya engkau belajar untuk selalu takut akan Tuhan Allahmu. Apabila dalam hal engkau diberkati Tuhan Allahmu, jalan itu terlalu jauh bagimu sehingga engkau tidak dapat mengangkutnya, karena tempat yang akan dipilih Tuhan untuk menegakkan namanya di sana terlalu jauh dari tempatmu, maka haruslah engkau menguangkannya dan membawa uang itu dalam bungkusan dan pergi ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu. Dan haruslah engkau membelanjakan uang itu untuk segala yang disukai hatimu, untuk lembu sapi atau kambing domba, untuk anggur atau minuman yang memabukkan, atau apapun yang diingini hatimu. Dan haruslah engkau makan di sana di hadapan Tuhan Allahmu dan bersukaria engkau dan seisi rumahmu. Juga orang Lewi yang diam di dalam tempatmu janganlah kau abaikan, sebab ia tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama engkau. Pada akhir 3 tahun engkau harus mengeluarkan segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu dalam tahun itu dan menaruhnya di dalam kotamu. Maka orang Lewi, karena ia tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama engkau, dan orang asing, anak yatim dan janda yang di dalam tempatmu akan datang makan dan menjadi kenyang, supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau di dalam segala usaha yang dikerjakan tanganmu. Amin. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan belajar firman Tuhan mengenai persembahan persepuluhan, dan tema renungan hari ini yaitu persembahan persepuluhan. Bapak Ibu saudara yang terkasih, mengapa Musa boleh menyampaikan ini kepada bangsa pilihan Allah ketika mereka akan menempati tanah perjanjian? Karena Allah akan memberkati mereka dan mencukupkan segala kebutuhan mereka. Apakah persepuluhan yang akan diberikan adalah suatu bukti tanda balas jasa kita kepada Tuhan Allah karena Allah telah memberkati kita? Apakah Tuhan kekurangan sehingga Tuhan menginginkan 10% daripada apa yang menjadi hak kita? Apa yang telah Tuhan berikan kepada kita, Tuhan menginginkannya? Arti daripada persepuluhan yang boleh disampaikan pada hari ini bukan berarti kita memberi kepada Tuhan sebagai bukti balas jasa yang telah Tuhan nyatakan berkatnya atas hidup kita. Kita akan melihat Bapak Ibu saudara yang terkasih, bagaimana dikatakan di ayat yang ke-23, di hadapan Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilihnya untuk membuat namanya diam di sana. Haruslah engkau memakan persembahan persepuluhan dari gandummu, dari anggurmu dan minyakmu, ataupun dari anak-anak sulung lembu sapimu
dan kambing dombamu, supaya engkau belajar untuk selalu takut akan Tuhan Allahmu. Bapak Ibu saudara yang terkasih, persembahan persepuluhan yang dimaksudkan oleh Musa melalui firman Tuhan hari ini, bagaimana Allah berfirman kepada Musa untuk boleh disampaikan kepada bangsa pilihannya, supaya mereka senantiasa takut akan Allah. Mereka tidak melupakan Allah ketika berkat itu melingkupi kehidupan mereka, karena tanah perjanjian yang boleh Tuhan janjikan kepada mereka adalah tanah yang penuh dengan susu, madu, bahkan segalanya Tuhan cukupkan, sehingga mereka tidak terlena dan melupakan Tuhan Allah. Tujuan daripada persembahan persepuluhan membuat bangsa itu senantiasa ingat akan Tuhan dan takut akan Tuhan. Arti takut bukan berarti tidak mau dekat dengan Allah. Artinya di sini senantiasa menghargai Allah, menjadikan Allah atas hidup mereka yang senantiasa memenuhi segala kebutuhan mereka. Allah melihat bagaimana bangsa itu diberkati Allah. Mereka sering melupakan Tuhan Allah tanpa ada jaminan yang boleh diberikan supaya mereka senantiasa mengingat Allah. Sehingga hari ini kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan, arti dalam persembahan persepuluhan yang dimaksudkan bukan karena Tuhan tidak memiliki lagi sehingga Tuhan menginginkan apa yang boleh kita hasilkan kita berikan sepersepuluh kepada Tuhan. Namun tujuannya jelas dikatakan di yang ke-23, supaya kita takut akan Allah dan senantiasa terus memandang kepada Allah sebagai sumber berkat yang senantiasa memelihara kehidupan kita. Dan yang kedua, arti daripada persembahan persepuluhan yang dimaksud selain daripada kita takut kepada Allah dan senantiasa berpengharapan kepada Allah adalah bukti kita mengasihi sesama kita. Kita melihat Bapak Ibu ada satu suku, yaitu suku Lewi, yang tidak memiliki bagian di tengah-tengah tanah di bangsa Israel tersebut, sehingga mereka tidak memiliki tanah pusaka bersama-sama dengan suku-suku yang lain, sehingga Allah menginginkan supaya bangsa itu juga memperhatikan orang-orang yang membutuhkan. Sehingga dikatakan di ayat yang ke-29, maka orang Lewi karena ia tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama engkau, dan orang asing, anak yatim dan janda yang di dalam tempatmu akan datang makan dan menjadi kenyang, supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau di dalam segala usaha yang dikerjakan tanganmu. Ini membuktikan bahwa Allah telah memberkati kita, Allah telah mengasihi kita, dan sebagai orang yang diberkati Allah, sebagai orang yang dikasihi Allah, Allah mengkehendaki kita juga lewat apa yang telah kita rasakan, lewat apa yang telah kita nikmati, kita persembahkan kepada Tuhan Allah, sehingga boleh dipakai gereja, boleh memberkati orang-orang yang membutuhkan, sebagaimana dikatakan di ke-29, para janda, anak yatim piatu, orang-orang yang membutuhkan boleh diperhatikan keperluan mereka, dan mereka boleh merasakan kasih Allah lewat berkat-berkat yang kita alami. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara yang terkasih, lewat perenungan hari ini yang berkata persembahan persepuluhan yang boleh diajarkan Tuhan melalui hambanya Musa kepada bangsa Israel, mengajarkan kita juga hari ini supaya kita lebih sungguh memberi kepada Tuhan Allah sebagai tanda, sebagai bukti Allah telah memberkati hidup kita, sebagai bukti kita takut akan Allah dan mau setia kepada Allah. Bapak Ibu saudara yang terkasih, mari kita renungkan, apakah kita telah melakukan kehendak Allah ini di dalam hidup kita? Jikalau belum, mari Bapak Ibu saya mengundang kita semua, kita memberi yang terbaik di hadapan Tuhan Allah, sehingga lewat itu kita senantiasa terus mengecap kebaikan Tuhan dalam hidup kita, dan lewat apa yang boleh kita persembahkan, orang-orang yang membutuhkan semakin diberkati, semakin mengalami kasih yang daripada Tuhan Allah. Ada dua poin yang kita pegang lewat persembahan persepuluhan ini. Bukan Tuhan kekurangan, tetapi Allah menginginkan kita supaya kita mengingat Allah, mengasihi Allah, tidak melupakan Allah. Kita menjadi anak-anak yang senantiasa takut akan Allah dan senantiasa berpegang kepada perintah Allah. Yang kedua, kita menjadi perpanjangan tangan kasih Allah lewat kita yang mau memberi persembahan persepuluhan, sehingga orang-orang yang belum diperhatikan boleh kita perhatikan lebih lagi, sehingga mereka juga merasakan
kasih Kristus dan hidup mereka semakin tertuju kepada kasih Kristus. Yang menjadi renungan kita hari ini, saya rindu Bapak Ibu terkasih, mari mulai hari ini kita ambil tekad supaya kita boleh melakukan perintah Allah ini, kehendak Allah ini dalam hidup kita dan lewat hidup kita. Nama Tuhan semakin dipermuliakan lewat apa yang boleh kita lakukan. Berkat Tuhan semakin melimpah atas hidup kita, bahkan orang-orang semakin mengalami kasih nyata yang daripada Tuhan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk perenungan hari ini. Kami diajarkan untuk memberikan persembahan persepuluhan. Bagaimana bangsa Israel, bangsa umat pilihan Allah yang boleh dipimpin Musa keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Allah boleh mengingatkan mereka supaya mereka memberikan 1/10 daripada hasil jerih payah ladang mereka. Bahkan apa yang mereka usahakan boleh dipersembahkan kepada Tuhan Allah sebagai wujud nyata mereka takut akan Allah dan senantiasa berpegang kepada kehendak Allah. Tuhan, tolong mampukan kami sehingga lewat itu juga kami boleh memberi yang terbaik kepada Tuhan, dan kami boleh menyatakan akan berkat Tuhan yang boleh kami rasakan lewat kami yang mau memberikan persembahan persepuluhan, sehingga boleh memperhatikan juga akan orang-orang yang membutuhkan lewat apa yang boleh kami berikan. Terpuji Engkau Bapa yang menjadi kerinduan kami. Dan Tuhan, kami berdoa dan menutup renungan harian pada hari ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.